Selamat malam, Elis. Ya, selamat Halo. malam Graceman. Kristen ya Bang ya? Ya, salam. Selamat malam. Shalom, selamat malam Bang. Gimana Bang? Abang mau menyampaikan apa Bang? Ya, tentang tema ini yang dibuat Edis. Bukan dogma yang menyelamatkan, tapi karena melakukan perintah Tuhan Yesus. Apakah Anda setuju? Begini, Dis. Dogma itu penting, yaitu fondasi iman kekristenan. Saya tidak bilang tidak penting Bang. Yang saya katakan, bukan dogma yang menyelamatkanmu, tetapi karena melakukan perintah Tuhan Yesus. Apakah Abang setuju atau tidak setuju? Kalau kamu hanya merujuk kepada uh, hanya Baik, Yesus, agak tapi tidak membahas Tritunggal, itu sama sekali itu membantah apa yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Bang, yang menjadi rujukan kita itu Bible, Tuhan Yesus, atau bapak-bapak gereja? Mana lebih tinggi Tuhan Yesus sama bapak-bapak gereja, Bang? Bapak-bapak gereja itu bukan tidak membahas Yesus Kristus. Bang, pertanyaan saya, mana Bang yang Abang ikuti? Bapak-bapak gereja atau Tuhan Yesus? Bapak-bapak gereja itu manusia biasa, Bang. Oke, gini aja lah, pelan-pelan. Ya, Saya tanya sama Anda, nabi-nabi melakukan kesalahan nggak? ya melakukan. Daud melakukan dosa nggak? Ya, melakukan dosa. Bapak-bapak gereja berdosa nggak? Ya, melakukan. Semuanya Melakukan bisa kesalahan melakukan. nggak? Ya, namanya manusia bisa melakukan. Baik. Makanya saya tanya, sekarang kembali ke sini. Pertanyaan saya, Bang, yang menyelamatkan seseorang itu dogma atau apa karena dia melakukan perintah Tuhan Yesus? Atau gini aja lah, Dia kita buat panitia melakukan surga. perintah, Gini, tetapi kita bikin panitia hayalan dulu, Bang ya. Coba ikuti sebentar. Kita bikin ada meja persidangan. Kemudian ada orang ngantri mau seleksi panitia masuk surga. Contoh nih Bang, contoh. Ini kalau Abang yang jadi anunya, panitia seleksi masuk surga. Tritunggal? Iya. Surga. Surga. Wanes? Iya, Wanes. Neraka. Neraka. Nomor 4. Percaya hipostasis union? Iya, iya. Surga. Surga. Bang, apa kita mau bikin ajaran Kristen seperti itu, Bang? Kristen bukan itu, Bang. Kristen itu adalah bagaimana manusia dibentuk supaya dia itu semakin hari semakin serupa dengan karakter Yesus. Apakah kita ini sudah mirip dengan Tuhan Yesus atau belum, Bang? Percuma Bang kita bahas hipostasis union, setara, Tritunggal, setara begini dan lain sebagainya. Kalau kita miripnya sama Muhammad, Bang. Kalau kita mirip sama Muhammad, mau kita paham Tritunggal, mau kita paham apa kayak coba Bang. Kalau kita tidak mirip dengan Tuhan Yesus, Bang, artinya kita tidak melaksanakan perintah Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan? Hendaklah kamu hidup seturut dengan apa yang kuajarkan kepada kamu. Coba Bang, kalau oke, seseorang sudah, miripnya, Edis. coba sekarang saya tanya sama Anda. Dia paham nih, Silakan. Tritunggal. Dia ngerti Silakan. hipostasis union. Wah, dalam Ya. hakikatnya begini, ripat, makripat, kurupat, dan lain sebagainya. Tapi dia mirip sama Adolf Hitler. Kira-kira gimana Bang? Nah jadi kalau ditanya, Ya Adolf sudah Hitler, pokoknya. tapi saya Tritunggal loh. Surga. Surga. Apa kayak begitu Bang ajaran Kristen? Coba sekarang saya tanya. Ya, begini. Ya, memahami dogma doktrin itu, Edis. Ya, kita tidak terlepas. Kalau kita membahas Yesus, itu menyangkut kepada Kristologi. Itu masuk pada dogma dan doktrin. Bang, Sama yang dikatakan saya oleh tidak Elia Meron tadi mengingkari malam. Saya tidak mengingkari itu. Ini kalian yang salah paham. Yang saya tanya itu, Bang, manusia diselamatkan oleh karena dogma yang ada di kepalanya atau karena dia melakukan perintah Tuhan Yesus atau karena dia percaya mengasihi Tuhan Yesus.
Ya bisa ya, perbuatan itu bukan sebagai penekanan ya. Kalau perbuatannya itu lari dari hal yang fundamental, seperti tadi malam ya, dogma itu ruwet versus ajaran yang sederhana ya, seperti tadi malam itu ya. Kalau kamu buat seperti itu, ajaran yang sederhana itu bisa merusak hal-hal yang fundamental. Di mana merusaknya? Ketika seseorang mengasihi Tuhan Yesus, dia ingin melakukan menjalani hidup ini seperti yang Tuhan Yesus contohkan, di mana merusaknya? Merusaknya begini, hal yang fundamental itu seperti ya, Edis mengatakan di beberapa VT Edis ya tentang 3 kurios. Ya, Edis mengatakan 3 kurios kan? Baik, saya akan kasih contoh. Silakan. Baik, tahu ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub? Ya, tahu, Yohanes. Oke. Ketika perempuan Samaria bertemu dengan Tuhan Yesus di sumur Yakub, apa yang perempuan Samaria itu katakan kepada Tuhan Yesus? Ya, Apa? Perkataan apa apa menurut katanya? Edis itu? Bukan menurut saya. Coba apa? Iya, kan Edis mengutip apa di situ? Perempuan Samaria itu berkata, "Ya Tuhan, sekarang aku tahu bahwa engkau seorang nabi." Betul nggak? Ya, Kata Tuhan di situ maksudnya apa? Tuhan pencipta alam. bukan. Kata Tuhan di situ maksudnya kata kurios, kata sapaan kepada orang yang dihormati. Betul? Atau Tuan, Ya, bahasa itu Indonesianya kurios. Tuan. Tuan. Kata-kata Tuhan dengan kata Tuan ini udah saya bilang seratusan kali, itu kata yang sama. Nah, ketika perempuan Samaria tersebut berkata, "Ya Tuan," atau "Ya Tuhan," atau "My Lord," atau "Gusti" lah. Anggap aja dia orang Jawa lah. Anggap aja Tuhan Yesus orang Jawa, perempuan Samaria juga orang Jawa. Maka perempuan itu akan berkata, "Gusti, sekarang saya tahu bahwa engkau seorang nabi." Ketika perempuan Ya, Samaria itu berkata bahwa dia tahu bahwa Yesus seorang nabi, "Oh, neraka kau, neraka, neraka, neraka." Karena kamu cuma bilang Yesus nabi aja. "Oh, neraka kamu, neraka." Nah, neraka. Apakah ada di situ dikatakan kamu mengimani Tritunggal enggak? Ada enggak begitu? Enggak. Makanya ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria itu mengasihi Tuhan Yesus dan mengundangnya untuk datang ke kampungnya. Apa kata Tuhan Yesus? Apakah bencana ada pada dia? Tidak. Tetapi keselamatan ada pada mereka, orang-orang Samaria tersebut. Karena perempuan tersebut mengakui Yesus sebagai nabi yang akan datang. Kenapa kita ini kok ribet-ribet? Pemahaman seseorang itu bertahap. Apa ada di situ dibilang, perempuan Samaria, kau mengimani Tritunggal nggak? Hipostasis union kau paham nggak? Paham nggak? Apa ada seperti itu? Atau satu lagi contoh, saya kasih satu contoh lagi. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, bersama dengan 2 orang lainnya yang juga disalibkan. Apa kata seorang yang di sisi Tuhan Yesus? Dia bilang begini, "Ya Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang kembali sebagai Raja." Apa kata Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus bilang, udah belajar Tritunggal belum? Udah paham belum kamu hipostasis union? Udah paham belum? Apakah ada seperti itu, Bang? Nah, bukan maksudnya Terus? begitu, Edis. Ya, bukan maksudnya begitu. Di surga nanti apakah ditanya begitu? Bukan begitu maksudnya, Edis. Ya, Bang, makanya saya kita bilang, ini kan Bang. membahas, Ya, kita ini silakan. kan doktrin dan dogma itu kan kita harus tahu seperti bagaimana Allah itu. Melalui doktrin itu kita harus mengenal Dia. Ya kan? Contoh saya berandai-andai ya, saya ingin tanya kepada Edi, saya ini berandai-andai. Bang, mengenal Allah, mengenal percaya. Bapa di surga bukan lewat doktrin, Bang. Mengenal Bapa di surga itu dengan perantaraan Tuhan Yesus. Jika kita mengasihi Yesus, maka kita mengasihi Bapa di surga. Jika kita taat tunduk kepada Yesus, maka kita taat tunduk kepada Bapa di surga. Yang saya bilang tadi Pak Edis, mengenal Allah bukan Bapa yang saya maksudkan. Oke. Bagaimana kita mengenal Allah itu? Harus Tritunggal. Ya kan? Bukan harus Tritunggal, Edis. Terus kalau aja bilang tidak, ya ngapain kau lanjutkan?
Kalau kau saja bilang tidak, kenapa kau harus lanjutkan? Iya, di dalam doktrin itu ada konsep Tritunggal. Benar tidak? Oke Bang, saya Ya, tanya dulu sama Bang. Bang, saya yang sebentar, saya ini berandai-andai, saya katakan bukan orang percaya dan saya tidak mengenal kekristenan. Ini nantinya Edis akan memahami apa yang dimaksud dengan dogma dan doktrin. Saya ingin berandai-andai, saya bukan yang dikatakan bukan orang percaya, saya berandai-andai saja. Saya ajukan pertanyaan kepada Edis. Menurut Edis, siapakah Yesus Kristus di dalam Alkitab? Mesias. Sang Mesias. Dan kenapa disebutkan kepada dia yang lain, Yesus anak Allah, Yesus anak manusia? Menurut Edis bagaimana? Anak manusia Pemahaman karena memang betul-betul manusia. Mesias ya. dia sebagai yang diurapi. Anak Allah? Ya. Ya bagaimana? Anak Allah itu bagaimana? Bukan cuma Yesus saja Bang yang anak Allah. Yesus anak tunggal Allah. Orang-orang yang membawa damai itu juga disebut sebagai anak-anak Allah. Kita ini Saya tanya ketika yang lain. Saya tanya ini pribadi kepada Yesus. Kan di dalam Alkitab disebut kepada dia Yesus anak Allah. Bang, anak Allah itu ungkapan Sang Mesias merujuk kepada kitab Daniel. Anak Allah yang maha tinggi yang akan memerintah dunia untuk selama-lamanya. Nanti di kedatangannya yang kedua. Maksud saya itu begini loh Bang. Keselamatan itu bukan karena kita paham dogma-dogma seperti itu Bang. Tadi kan sudah saya bilang Bang. Seandainya ada panitia masuk surga, bukan itu ujian sekolah teologi Bang, bukan ujian masuk surga. Kalau ujian sekolah teologi mungkin seperti itu, tergantung pun teologimu apa. Kalau teologimu Wanes nanti lain lagi. Kalau teologimu yang beda denom, beda teologi Bang. Bang, udah cukup berantem soal dogma, udah cukup berantem soal teologi Bang. Sekarang udah tahun Teologi itu 2025. Sekarang Nah, ini itu udah salah Edi sebenarnya di sini ya, bukan teologi Wanes. Nah, kalau dikatakan Wanes itu aliran, bukan teologi. Ya, Oke, itu udah baik. salah di situ. Sekarang saya tanya dulu lah, biar kita nggak panjang-panjang dah. Gini Bang, jangan mengira bahwa saya itu saya itu anti terhadap Tritunggal, anti terhadap bukan Bang. Begini Bang, saya itu hanya ingin kita itu fokus supaya apa? Supaya kita itu memberitakan kepada orang-orang yang belum mengenal Injil, supaya apa? Supaya mereka menerima dulu Tuhan Yesus. Begitu Bang. Jangan kita cocolin dogma-dogma. Sedangkan dogma-dogma sendiri aja kalian juga ribut-ribut. Sekarang saya tanya, siapa orang yang mencetuskan rumusan Tritunggal? Tertulian, bahasa apa? Oke, Mencetuskan Tritunggal. Tertulian. Ya, Tertulianus. Oke, Tertulianus. Anda tahu nggak bahwa Tertulianus itu akhirnya meninggalkan konsep Tritunggalnya itu? Ya, itu bukan itu kan itu, tapi tetap mencetuskannya itu kan bukan hal apakah Tertulianus meninggalkan atau tidak. Aduh, susah ini orang. Bang, saya ulangi satu kali lagi. Anda tahu nggak bahwa orang yang merumuskan Tritunggal, yang merumuskan hipostasis union, yang satu persona tiga pribadi itu, apa satu hakikat tiga pribadi, tahu? Itu saya bacakan sajalah kepada Anda ya. Saya sudah bilang tadi, saya sudah jawab itu. Sebentar, saya kutipkan saja kepada Anda. Kalau Anda ini memfokuskan kepada dogma, saya tidak menginikan Anda. Cuman kalau Anda memaksakan bahwa saya harus seperti Anda, itu yang tidak ini. Sebentar ya, saya tampilkan dulu ya. Silakan, silakan. Sebentar. Kita ini punya cara masing-masing, Bang. Kalau Anda ingin memberitakan seperti itu kepada Muslim, silahkan. Kalau saya, Bang, jam terbang saya beda dengan jam terbang Anda. Nih, saya ini ya, saya balikin dulu kamera saya, Bang ya. Inilah, Bang, orang yang pertama kali mencetuskan Tritunggal. Nih, Bang. Namanya Bapak Gereja namanya Tertulian. Nih, Bang ya, Tertulianus. Ya. Nih, Quintus Septimius
Florence Tertullianus, lebih dikenal Tertullianus, lahir tahun 155 sampai 230. Adalah seorang teolog Latin, penulis filsuf teosentris, dan salah satu tokoh apologet berpengaruh pada awal kekristenan. Ia memperkenalkan penggunaan kata trinitas dan ungkapan una substantia tres personae. Maksudnya satu substansi tetapi tiga personal untuk menggambarkan Allah Tritunggal. Ia lahir dan hidup dan meninggal di Kartago, sekarang Tunisia. Ini gambarnya. Ya. Nah, kita lihat nih. Nah, ia dibesarkan dalam keluarga kebudayaan kafir atau pagan, serta terlatih dalam kesusastraan klasik, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kita lihat ya, apakah dia ini akhirnya meninggalkan ajarannya sendiri? Dia tinggalkan kok ajarannya itu. Nih, kita bacakan ya. Dia ini yang merumuskan Tritunggal itu. Nah, apakah dia meninggalkannya? Nah, meskipun, nih sebentar ya. Kita lihat. Tertullianus ini akhirnya meninggalkan apa yang diajarkan dia sendiri. Bentar, Itu meskipun ketika orang-orang bukan. Kristen, Yunani, dan seterusnya berdiskusi kehilangan serta. Nah, ketika ia menyiapkan apa yang menjadi doktrin Trinitas, Tertullianus tidak mengambil terminologi dari para filsuf, tetapi dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Meskipun Tertullianus mempersoalkan apa urusan Athena, filsafat, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah ini, Nusa Adam, dan seterusnya. Gereja-gereja Barat menyimak ide ini, tetapi ini tidak dialihkan ke timur. Nah, kira-kira pada tahun 206, Tertullianus meninggalkan gereja untuk bergabung dengan sekte Montanis. Keterlibatannya dengan Montanis dan karena sejumlah tulisan menjelang akhir hidupnya, dia dianggap bertentangan dengan ajaran gereja. Kemudian membuat Tertullianus tidak pernah diakui sebagai seorang santo oleh gereja. Tidak seperti bapak gereja lainnya. Bang, saya itu bang, bukan mempermasalahkan ini yang saya maksud tuh begini loh. Anda mau memberitakan pemahaman Anda tentang ini dan itu, silahkan. Seolah-olah Anda sudah pernah ngelihat Allah, silahkan. Anda mau lihat Allah itu begini, terdiri dari ini, kayak orang Islam, terserah. Seolah-olah Anda udah pernah pergi ke surga, terus Anda lihat Tuhan itu kebagi 3, begitu kan, di sana ada 3 dia. Bang, saya kasih contoh ya, sederhana nih. Ada seorang, taruhlah nenek-nenek atau kakek-kakek. Dia tidak bisa baca bang, nggak bisa baca tulis. Kemudian Anda beritakan kepada dia tentang Injil. Supaya apa? Supaya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, supaya dikasihinya. Dan melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Dia nggak ngerti Tritunggal. Nggak ngerti dia duinatur. Nggak ngerti dia tres personae tadi. Nggak ngerti. Kira-kira dia diselamatkan nggak bang? Tidak. Iya, makanya kau di bawah sana. Nah itulah. Iya, tidur sana kau di bawah sana. Iya. Ya, teman-teman ya, makanya saya bilang teman-teman, mereka ini teman-teman adalah orang-orang yang mengutamakan dogma, mengutamakan doktrin ketimbang perbuatan, iman dan perbuatan. Padahal percuma Anda mau ngerti itu semua, Anda jangankan Anda ketemu Tuhan sekalipun, Anda dikasih tahu ada 3 bagiannya di situ, tapi kalau Anda tidak melakukan perintahnya, Anda tetap saja dilemparkan neraka. Yang paling penting itu adalah apakah kita melakukan apa yang diperintahkannya. Salomo, dia pernah berbicara dengan Tuhan. Salomo. Tetapi apa jatuhnya? Dia jatuh kepada penyembahan berhala. Maka Salomo itu kan penyembah berhala itu. Di dalam Bible, Salomo itu seorang penyembah berhala. Dia karena banyak istri, akhirnya dia mengikuti sesembahan-sesembahan para istri-istrinya itu. Makanya dia jatuh kepada penyembahan Dagon, penyembahan Moloch. Seperti itu. Sekalipun engkau pernah berbicara dengan Tuhan, tetapi kau tidak melakukan perintahnya, maka kamu akan bernasib sama seperti Salomo. Aduh.
Makanya yang paling penting itu sebenarnya teman-teman, ini loh, bukan dogma yang menyelamatkan, tetapi karena melakukan perintah Tuhan Yesus. Makanya teman-teman, sudahkah kita mirip dengan Tuhan Yesus hari ini? Itu pertanyaan kita setiap hari. Gitu loh. Kalau hari ini kita selek sama orang, benci sama orang, sudahkah kita mirip dengan Tuhan Yesus? Apa yang Tuhan Yesus katakan? Jikalau engkau datang dan berdoa, tetapi di hatimu belum kau tuntaskan dengan saudaramu, nggak bisa. Supaya amarah kita ini jangan sampai melewati matahari tenggelam. Artinya kalau matahari tenggelam, maka amarah kita usai. Seperti itu. Apakah kita hari ini dendam kepada orang lain? Apakah hari ini kita misalnya apa? Kita nggak menghakimi ya, karena kita ini semua memang masih bergumul untuk lepas dari dosa-dosa. Kita tidak menghakimi satu sama lain. Tapi apa? Supaya kita diajarkan, supaya setiap hari semakin mirip dan serupa dengan Tuhan Yesus seperti itu. Itu inti ajaran kekristenan dan itu yang ingin saya ajarkan. Saya ingin mengajarkan itu sesimpel itu. Masalah nanti dia mau tahap kepemahaman bagaimana Tuhan itu ada dibagi berapa, apa terbagi 3 kayak apa terbagi 6 ya terserah dia gitu loh. Gitu ya teman-teman ya. Ayo. Macam kalian ini sudah pernah ke surga aja, sudah pernah ngelihat di sana ada 3 jumlahnya atau ada 4. Aduh. Coba siapa di antara kalian yang udah pernah ke surga? Sudah ngelihat di situ ada jumlahnya 3. Aduh. Ayo silakan kita kasih naik ada Rian Faris. Silakan Rian Faris, nyalakan kamera dulu. Ya, Muslim Bang. Saya yang naik ke Bang Edis yang kemarin yang orang Kalimantan itu. Putus-putus Bang suara Bang. Putus-putus Bang. Halo Bang. Nggak terlihat Bang, kamera Bang gelap. Oke, nanti perbaiki dulu ya, dulu. Ya, saya turunkan dulu. Ada yang ngomong nih, kamu udah mirip dengan Yesus belum? Berarti nggak kawin katanya, berarti nggak menikah. Inilah yang saya bilang, memang kalau kadrun, kalau baca Bible ini memang mereka ini memang harus disembuhin dulu. Teman-teman, Tuhan Yesus tidak pernah melarang orang untuk menikah. Tetapi apa yang Tuhan Yesus juga katakan, ada orang yang terpanggil supaya dia fokus betul-betul sehingga dia memilih untuk tidak menikah. Enggak masalah. Ketika saya katakan, jika seorang muslim ingin mirip sama Muhammad, apakah saya katakan dia harus tinggal di Arab? Kan tidak. Karena Muhammad tidak pernah mengajarkan muslim yang sejati tinggal di Arab. Enggak. Tetapi ketika kamu mirip sama Muhammad, maka kamu akan melakukan apa yang Muhammad contohkan. Muhammad tidak pernah mencontohkan supaya orang wajib tinggal di Arab. Enggak ada. Tuhan Yesus tidak pernah mencontohkan supaya orang wajib tidak menikah. Tidak. Begitu teman-teman. Makanya baca Bible. Jikalau kamu tidak sanggup hidup selibat. Hidup dalam selibat itu maksudnya hidup sendiri. Kalau kamu tidak sanggup hidup sendiri, supaya kamu tidak terjerat oleh dosa, maka menikahlah. Sekarang banyak orang sok-sokan. Ya kan? Tidak sanggup dia hidup selibat tetapi dipaksa, maksa. Akhirnya apa? Akhirnya kayak begitu terus. Apa enggak banyak skandal-skandal seperti itu? Banyak contoh-contoh makanya buka Bible itu begitu loh. Ayo silakan. Oke, kita kasih naik ada Asyar. Ya silakan Asyar.
Ya, bentar Ya, ya. silakan nyalakan kamera Asar. Muslim ya Bang ya? Enggak Kristen. Yang semalam juga naik. Yang saya bilang abang, saya Kristen bang. Yang saya bilang abang itu bermain logika, sedangkan mereka apa namanya teologi ya. Nah, yang ingin saya tanyakan sama abang itu, abang sering bilang saya Kristen bang. Abang dulu sering bilang saya sering mengikuti abang, dan abang sering bilang begini. Kalau kepada umat Islam ini bang ya, abang sering bilang ini karena saya sering mengikuti abang. Kalau Anda menghambakan diri kepada Yesus, udah otomatis Anda menghambakan diri kepada Bapa di surga. Itu kan Betul. sering abang bilang. Betul. Betul nggak? Betul. Dan kepada Roh Kudus juga. Ya. Nah, teori yang 3 itu bang, yang 3 tadi itu apa artinya? Itu nggak terhitung kan? Saya nggak mau bahasa-bahasakan itu bang. Nggak penting bagi saya bahasa-bahasa itu bang. Oh gitu ya. Iya. Karena begini bang. Nah. Karena begini. Oke lah kalau ke Kristen saya bisa bang. Kalau ke Kristen saya pakai bahasa-bahasa seperti itu. Tetapi bang, ladang saya ini itu biasanya ketemu dengan orang-orang Mahmudin, Wahyudin. Jadi Mahmudin, Wahyudin ini kalau dengar kata Tritunggal, mereka lari tunggang langgang bang, lari. Makanya saya tidak mau menggunakan bahasa-bahasa seperti itu, begitu loh. Karena apa? Karena nanti menjadi polemik yang panjang. Lebih baik saya sederhanakan saja. Misalnya nih, ada Wahyudin nanya sama saya, bilang begini, Edis, ya Wahyudin, Bapak di surga itu Tuhan nggak? Iya. Kenapa kau tidak mentuhankan dia saja? Katanya. Kenapa kau ikut mentuhankan Yesus? Kau tuhankan juga Roh Kudus. Saya jelasin nama dia. Wahyudin, mentuhankan itu artinya membuat dia sebagai Tuan atau Tuhan kita. Majikan kita. Sehingga kita menghamba mengikuti dia. Itu maksudnya mentuhankan. Nah, kalau mentuhankan Bapak berarti kan mengikuti perintahnya. Nah, perintah Bapa di surga ini apa? Supaya mengikuti Yesus, supaya taat patuh kepada Yesus. Berarti taat patuh kepada Yesus, menuhankan Yesus, itu sebenarnya ya menuhankan Bapa itu. Nah, kemudian sekarang Roh Kudus. Roh Tuhan ditaruh di hati kita. Ketika Roh Tuhan menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, roh yang daripada Tuhan itu, spirit yang daripada Tuhan itu akan menginsafkan kita dari dosa-dosa. Sehingga roh itu akan ngomong, walaupun kita nggak dengar suaranya, walaupun dia akan mengajak begini. Ada duit itu jatuh, dompet orang. Betul. Kalau nggak ada Roh Kudus, itu dompet masuk kantongmu. Itu kalau nggak ada Roh Kudus. Tetapi kalau kita mentuhankan Roh Kudus itu, kita jadikan dia Tuhan kita, Tuan kita, majikan kita, maka dompet itu akan kita kembalikan kepada yang punya. Makanya sebenarnya ketika kita mentuhankan Roh Kudus itu sebenarnya sedang mentuhankan Bapa di surga. Karena itu keinginan Bapa di surga itu. Makanya Yesus itu adalah Tuhan yang datang daripada Bapa di surga. Roh Kudus juga Tuhan yang datang daripada Bapa di surga. Makanya Roh Kudus dan Yesus itu datang diutus oleh Bapa di surga sebagai Tuhan juga. Jadi ketika mentuhankan Roh Kudus, mentuhankan Yesus, ya itu sebenarnya mentuhankan Bapa di surga. Nah, itu yang coba saya jelaskan kepada Mahmudin, Wahyudin. Puji Tuhan banyak yang menerima, puji Tuhan banyak yang sadar. Yang belum sadar-sadar kan yang masih bentur-benturin kepalanya ke ubin. Gitu loh. Yang 3 itu tadi, itulah istilahnya ya sebenarnya secara harafiah ya, secara ambigu, secara Abang Edis udah Tritunggal mengatakan demikian loh. Iya, kalau mereka
Ya, kalau mereka mau mengatakan Tritunggal atau apapun terserah. Cuman saya tidak mau menggunakan bahasa-bahasa yang dogmatika. Karena bahasa-bahasa yang dogmatika nanti Ya, ujung-ujungnya juga nanti ruwet. Misalnya nanti ditanya, Tritunggalis? Ya. Berarti iya. kamu mengakui nggak bahwa Yesus itu hamba? Loh, ya memang hamba kok di dalam Bible. Apakah dengan mengakui Yesus hamba terus saya masuk neraka? Tidak. Memang Yesus hamba di dalam Bible. Hamba daripada Bapa Iya. di surga. Karena dia melakukan perintah Bapa di surga. Abang udah hebat dalam sederhana sekali menyampaikan hal demikian kepada Muhammadin umat Mukondo. Tapi yang ingin saya sampaikan juga sama Abang, itu banyak yang lagi bahas abang bahwa mereka pelesetkan abang itu SSY, abang itu WONES, tapi kan udah pernah abang bilang abang bukan seorang SSY atau Bang. WONES. Saya kan? Iya, saya sekarang itu Bang, hal-hal seperti itu sudah saya alami sekitar 10 tahun yang lalu Bang. 10 tahun yang Ya. lalu, saya itu termasuk orang yang suka debat dengan hal-hal yang dogmatis. Sampai saya itu pernah ya Bang ya, menyimpulkan bahwa kalau kamu tidak paham seperti ini berarti kamu begini dan lain sebagainya. Saya itu sampai tersadar begini. Sebenarnya yang Tuhan inginkan kepada kita itu apa sih? Makanya kan tadi saya bilang Bang, seandainya ada panitia surga, seleksi masuk surga, misal nih Bang, kita bikin hayalan aja ya, seleksi masuk surga. Nomor 1, sini. Percaya hipostasis union? Ya. Berarti tres persona apa tadi? 1 persona 3 pribadi? Ya. Surga. Nomor 2. Percaya nggak kamu bahwasanya Yesus punya dui natur? Tidak. Neraka. Apa Kristen seperti itu, Bang? Apa itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Tidak, Bang. Pemahaman hal yang bersifat kosmik, hal-hal yang kita sebenarnya nggak tahu, Bang. Itu nggak usah, Bang. Yang penting itu apa sih? Yang penting apakah kita sudah mirip dengan Tuhan kita? Kita mirip dengan Tuhan kita atau kita mirip dengan Wahyudin? Kan itu, Bang. Sekarang ini banyak orang mirip dengan Wahyudin. Orang-orang inilah yang harus kita selamatkan. Iya, betul. Begitu loh. Ya, kalau dia mirip dengan Wahyudin, tiap hari kerjanya perempuan terus. Kan itu Wahyudin. Makanya saya bilang, mari kita mirip dengan Tuhan kita. Begitu loh. Supaya kita meneladani dia. Seperti itu. Artinya ya begitu ya Bang. Artinya jika kita meneladani Tuhan Yesus, otomatis udah kita teladani Tuhan Bapa di surga. Iya. Dan Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus di dalam hati kita saat Dia di surga. Iya, intinya sederhana. Bagaimana kita mengenal Bapa di surga dengan perantaraan Yesus. Karena Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Yes. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi ia percaya kepada yang mengutus aku. Barang siapa menghormati anak, dia menghormati Bapa di surga. Begitu Bang. Jadi Yesus bukan Tuhan yang lain Bang. Tetapi dia Tuhan yang diutus oleh Bapa di surga. Menjadi Tuan kita. Bapa di surga itu Tuan kita Bang. Majikan kita. Bagaimana dia Bapa di surga itu menjadi majikan kita. Menjadi Tuan kita. Ya kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuan kita. Bukan berarti Yesus ini adalah Tuan yang lain. Tetapi makanya kan hukum yang pertama dan terutama ialah Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Echad. Tuhan di situ maksudnya Yahweh, Adonai. Nah, jangan ada padamu ilah lain. Jangan ada padamu Allah lain. Allah itu maksudnya otoritas, Bang. Makanya kalau saya mengajar ya, sebenarnya kata Allah ini bahasa Arab. Sebenarnya bahasa Ibraninya itu Elohim. Elohim ini sebenarnya artinya apa sih? Arti Elohim itu sebenarnya itu berasal dari bahasa
orang-orang sebelum orang Ibrani tinggal di situ. Sebenarnya itu diambil dari kata El. Itu sebenarnya di al itu sebenarnya kata yang sama. Baal, itu sebenarnya kata yang sama. Itu sebenarnya arti secara harafiah itu suami. Nah, suami di dalam budaya Timur Tengah itu kepala. Nah, makanya jangan ada kepala lain, maksudnya begitu. Jangan ada otoritas lain. Ilah itu maksudnya kepala. Sesuatu yang kepadanya kita tunduk. Nah, hukum yang 10 hukum yang pertama itu isinya begitu. Jangan ada ilah lain, otoritas lain selain daripada Bapa di sorga. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah Yesus ilah yang lain, otoritas yang lain? Tidak. Karena Yesus adalah Tuhan atau Allah yang datang daripada Bapa di sorga. Roh Kudus juga begitu. Roh Kudus bukan ilah yang lain. Bukan Tuhan yang lain, tetapi Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Nah, makanya ketika saya berhadapan dengan mereka ini, saya kan dituduh sebagai seseorang yang menuhankan 3 Allah. Begitu. Makanya saya bilang, yang 2 ini, Roh Kudus dan Yesus, datangnya tetap yang dari satu itu, sang sumber itu. Jadi kami tidak sedang menduakan dia. Justru kalau kami menolak Yesus, menolak Roh Kudus, berarti kami malah menduakan dia. Kalau saya menyembah Tuhan Arab, saya malah menduakan dia. Begitu loh. Kalau saya menjadikan Wahyudin sebagai pemimpin saya, suri tauladan saya, justru di situ saya menduakan dia. Begitu. Bahasa-bahasa sederhana ini, Bang, yang saya berikan kepada mereka. Puji Tuhan banyak dari mereka, walaupun banyak juga yang menentang. Begitu ya. Betul, betul. Oke Bang, mereka udah terdogma di situ, betul. Tapi luar biasa kalau Abang itu menyampaikan hal yang sederhana, itu luar biasa. Jadi sebenarnya tanpa disadari 3 itu adalah trinitasnya itu, 3 itu sebenarnya. Ya, mau dibahasakan trinitas, mau dibahasakan apa, itu tidak saya tonjolkan, Bang. Saya tidak mau menonjolkan dogma, begitu. Ya, mau orang bahasain itu trinitas nggak masalah. Intinya yang saya ajarkan seperti itu. Ya, baik Bang. Thank you. Oke Bang, Oke, makasih seperti Bang. itu ya. Oke, saya turunkan. Oke. Ya, jadi teman-teman, kalau teman-teman nonton saya, ngikutin saya dari awal, teman-teman itu tidak salah paham dengan maksud saya ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada sebentar ya. Ketua umum. Nah, silakan Ketua umum. Ya, Ketua umum Bulan Sabit, silakan nyalakan kamera. Bang, aku Kristen Bang. Aku bisa open cam, tapi aku 1 menit aja ngomong ke Abang. Bisa nggak? Oh, silakan Bang. Ini akun aku juga yang biasa pakai buat apologet. Sekarang gini aja Bang, aku langsung masuk ke intinya. Ibaratnya kita ngasih makan anak yang baru mau belajar makan. Apakah kita langsung kasih makan makanan yang keras? Iya, tentu tidak Bang. Iya, itu maksudnya. Saya ngerti pola Abang, cara main Abang dari awal saya ngerti. Ibaratkan Abang tukang pukul. Gebukin dulu, nanti yang kayak contoh kayak Elia Miron, RK itu langsung main sama doktrin. Kalau dari awal langsung main sama doktrin, selesai. Nggak ada kambing yang mau ikut. Ya, jadi di lapangan memang seperti itu Bang. Kalau di lapangan dijelasin kayak begitu, yang ada mereka lari. Saya itu pengalaman Bang. Kalau saya sebut saja Trinitas langsung kabur tunggang langgang itu. Takut. Itulah Bang, makanya begitu. Kita dari awal kan seharusnya mereka belajar dari yang dengan Abang dengan bom-bom kemarin kan. Sudah harus belajar dari situ. Oke, tapi kita ya beri sudahlah. kesempatan lagi Bang ya kepada yang lain Ya ya. Bang, shalom, selamat malam Bang. Shalom. Gitu, ya. Makanya kan saya bilang teman-teman, seseorang punya caranya sendiri. Kalau kita ini ibarat kata seorang mekanik ya, orang yang sudah bongkar mesin 15 tahun, pasti caranya tidak sama dengan orang yang sudah baru bongkar mesin 2 tahun. Nah, janganlah
saling menyalahkan. Karena seseorang terbentuk berdasarkan jam terbangnya. Begitu loh. Jangan memaksakan metodemu dengan metode orang. Begitu. Nggak sama metode kita. Metode kita berbeda. Begitu. Ya. Pengalaman saya teman-teman, kalau kita membawa satu doktrin-doktrin begini dan lain sebagainya, yang ada orang itu malah mumet, yang ada orang itu malah banyak pertanyaan. Gitu loh ya. Tinggal itu aja loh. Bagaimana beritakan bahwa Yesus adalah orang yang baik. Pertama itu dulu. Terus kemudian pengajaran-pengajarannya baik. Mau nggak kamu menerima dia sebagai pemimpinmu supaya kamu menjadikan dia suri tauladan. Nanti setelah nanti dia paham sendiri tuh, nanti dia cari tahu sendiri, begitu. Kalau dia saja masih tidak mau mengganti pimpinannya, masih orang yang di kuburan, ya sampai kiamat pun kau ngomong nggak akan sampai. Oke, kita lanjutkan ya. Kita kasih naik ada Mida. Silakan Mida, nyalakan kamera. Ini salah satu orang yang masih bersikeras nih, menjadikan Muhammad sebagai pemimpinnya. Nah ini, kalau dia belum melepaskan Muhammad sebagai pemimpinnya, gimana dia mau? Mida, kapan kamu mengganti Muhammad sebagai orang yang memimpinmu? Ya ngapain Dis? Orang Yesus aja nggak tahu di dalam Yohanes pasal 15 ayat 25 nggak ngerti mana Taurat mana Zabur. Oke. Ngapain sekarang begini Mida. Sebentar, tenang Mida. Kalau saya ini kan host, cobalah kamu saya pimpin biar tertib. Atau kamu yang hostnya, atau kita ganti, atau gimana? Atau kita tukar? Boleh. Oke, Mida. Sekarang begini, kita ngomong yang sederhana-sederhana aja. Nggak usah yang ruwet-ruwet. Begini. Kalau orang Muslim yang sejati, maka dia harus membuat dirinya itu patuh, tunduk, mengikuti Muhammad, taat kepada Muhammad. Dan dia akan meneladani Muhammad. Sehingga dia mirip dengan Muhammad. Betul atau salah itu? Ya, namanya atau udah malu kamu mau mirip dengan Muhammad. Sebentar. Kamu bangga nggak kalau kamu mirip sama Muhammad? Ya bangga dong. Bangga. Oke. Oh bangga. Cita-cita orang Kristen adalah mirip dengan Yesus. Cita-cita orang Islam adalah mirip dengan Muhammad. Sebentar. Betul nggak Muhammad nikahin anak kecil? Sebentar. Betul nggak Muhammad nikahin anak kecil? Anak umur 6 tahun. Betul nggak? Itu kan sudah di dalam hadis kan sudah ada, Dis. Betul atau tidak? Ya, sekarang saya tanya, itu ditanya betul. Tenang. Betul atau tidak Muhammad menikahi anak umur 6 tahun? Betul atau tidak? Benar dinikahi itu umur 9 tahun. Nabi Daud kau tahu? Aduh, jangan. Kenapa kamu ingin melempar? Tenang. Makanya saya bilang sebenarnya, kamu ini tenang, Mida, tenang, Mida. Aduh, inilah makanya saya bilang, lihat nih. Kenapa kamu ketakutan begitu? Belum selesai bahasan kita. Tenang. Makanya biarin orang mengcounter. Oke, nanti saya izinkan mengcounter. Saya izinkan kamu mengcounter. Baik. Pertanyaan saya sama kamu. Betul atau salah Muhammad menikahi anak umur 6 tahun dan bersetubuh dengan dia saat anak itu berumur 9 tahun? Umur 9 tahun, kau jangan menyamakan ras. Betul atau tidak? Itu dulu dijawab. Betul atau tidak? Itu dulu dijawab. Betul. Baik, betul. Artinya, sekarang saya tanya. Kamu ingin, sebentar, kamu pengen mirip dengan Muhammad kan? Kamu pengen mirip dengan Muhammad kan?
Pengen nggak? Pengen dengan Nabi Daud. Oke. Iya. Kalau kamu pengen mirip dengan Muhammad, kira-kira kalau kau laksanakan itu sekarang, dijemput nggak kau sama polisi sekarang? Ya, kau jangan samakan hukum zaman dulu dengan hukum zaman sekarang. Oke, berarti Kalau tidak kamu relevan. ada nggak? Coba Tidak relevan berarti sekarang. Coba kau relevan. Coba kau Sebentar. sebutkan satu Berarti saja, sekarang tidak satu relevan saja lagi. Musuh Nabi Muhammad yang Aduh, Mida. Berarti sekarang saya tanya, berarti kalau ada seorang yang sekarang ingin mencontoh Nabi, ingin mirip seperti Nabi, kira-kira melawan hukum nggak? Kira-kira itu sebagai sesuatu yang buruk nggak? Kalau sekarang itu nggak bisa, kau jadi lantasan nggak relevan. Berarti sekarang tidak relevan lagi. Berarti mencontoh Nabi mirip sama Muhammad untuk sekarang itu tidak relevan lagi. Nah, sekarang saya balikan. Nabi Daud gimana? Itu memperkosa Batseba itu umur 9 tahun sudah melahirkan Salomo. Baik. Itu menurut Talmud Babylon. Saya jawab. Begitu. Saya jawab. Hitungan. Baik, saya jawab. Jadi teman-teman, makanya saya bilang, kalau orang masih menjadikan Muhammad sebagai pemimpinnya, dia masih seperti Mida ini. Dengarkan Mida. Kamu bertanya kepada Nabi saya. Daud itu adalah nabi. Oke. Ya? Banyak Kristen yang bilang Nabi Daud bukan nabi. Itulah awalnya Kristen. Saya jawab. Baik. Daud di dalam Bible dia seorang nabi. Daud di dalam Bible dia seorang raja. Nah, sekarang yang jadi tuduhanmu begini. Bagaimana dengan Daud yang menikahi Batseba berumur 9 tahun? Saya jawab. Tenang dulu, tenang. Saya jawab. Teman-teman sekalian, pertama, tidak ada Batseba berumur 9 tahun. Itu yang pertama. Nah, kemudian, inilah makanya saya bilang. Apakah saya boleh ngomong? Boleh ngomong nggak saya? Pertama, tidak ada di dalam Bible bahwasanya ketika Daud mengintip Batseba, itu umur Batseba berumur 9 tahun. Batseba istri Uria, itu tidak disebutkan dia berumur berapa. Tetapi Daud karena matanya memang jelalatan, karena matanya mengintip Batseba, akhirnya dia jatuh ke dalam dosa sehingga suaminya ditaruh di pasukan paling depan sehingga mati dan akhirnya Daud bisa mengambil istri orang. Pertanyaannya, ada nggak kalian yang pernah ke gereja di sini itu dijadikan contoh? Inilah karena umatnya Muhammad ini. Dengar, tenang. Ya, dengar dulu. Saya belum selesai. Biarkan saya selesai, Mida. Tidak ada orang Kristen yang menjadikan itu sebagai suri tauladan. Yang ada orang Kristen menjadikan itu sebagai contoh dosa Daud. Lalu Tuhan menegur Daud dengan perantaraan Nabi Nathan. Oleh karena engkau telah berbuat dosa demikian, maka Tuhan akan menghukum engkau. Makanya itu adalah dosa Daud. Mana ada orang Kristen suruh nyontoh yang kayak begitu, Mida. Gantian. Silakan. Nah, tapi di dalam Bible itu Petrus yang ngomong, Dis. Kau tahu kan Petrus kan rasul paling utama kan di Kristen kan? Itu Daud adalah nabi. Daud adalah nabi, Dis. Nabi, dia tidak mengingkari Nabi Daud. Yang menolak Daud nabi itu siapa? Saya tidak menolak Daud sebagai nabi. Pembahasan kita itu soal siapa yang harus kita jadikan sosok supaya kita mirip dengan dia, bukan Daud. Bukan Salomo, bukan Musa, tetapi Yesus, firman Tuhan yang datang menjadi manusia. Bukan Muhammad. Gimana sih? Kalau kamu mirip dengan Muhammad, kamu nikahin anak kecil. Daud menurut Talmud Babilonia, mau tau nggak Mazmur itu kitab siapa? Itu kan ada kisah itu ada di dalam Mazmur kan, Dis. Mazmur itu kitab siapa? Kitab Yahudi. Mida. Rabi-rabi Yahudi, tenang. Rabi-rabi Yahudi itu banyak yang kena penyakit fil. Tahu kan? Saya sensor saja. Dengar. Rabi-rabi Wahyudi itu banyak yang kena penyakit fil. Tahu kan kau fil? Ah, seperti itu. Jangan. Kenapa kau jadikan mereka sebagai rujukan? Yang kami jadikan itu rujukan yang ada dalam Bible. Nggak ada di situ Musa menikahi Batseba itu berumur 9 tahun.
Kau ingin gantian dong namanya ngomong. membela Muhammad kamu ini. Mazmur itu di perjanjian lama itu milik siapa sih? Milik orang Yahudi kan? Setuju nggak? Milik Apakah orang Yahudi? Bukan punya apakah menurutmu murid-murid Tuhan Yesus bukan orang Yahudi? Apakah yang menurutmu Rasul Yohanes, Rasul Simon, Rasul murid-murid, apakah mereka orang Jawa atau mereka orang Batak? Mereka orang Yahudi. tapi tetap kan Mereka lebih kami percaya. Dengar, mereka lebih kami percaya ketimbang rabi-rabi Yahudi yang hidup abad 21. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 29 sampai 30. Udah, intinya begini, kamu mau mirip dengan Muhammad nggak? Nah, takut nggak? Ya mau dong mirip. Oke, kenapa kau nggak nikahin anak kecil? Kenapa kau nggak nikahin anak kecil? Karena relevan. Malu, karena malu, karena nggak relevan. Sekarang nggak bisa dibandingkan. Karena kau malu, karena tidak relevan, betul? Karena memalukan, betul nggak? Karena memalukan, betul nggak? Ya enggak lah. Ya enggak lah. Kenapa? Kau jangan sama. Oke, aib nggak itu? Sebentar saya tanya, aib nggak itu? Aib nggak itu? Enggak lah. Oke, kalau bukan aib berarti bagus dilaksanakan. Sekarang Daud nabi bukan? Daud nabi bukan? Ya tidur di bawah sana. Dari tadi udah saya bilang Daud nabi. Saya heran ya dengan mereka ini ya. Yang kita bahas itu adalah Kristen menjadikan manusia mirip dengan Sang Kristus. Islam menjadikan manusia mirip dengan Muhammad. Tapi dia bahas Daud. Sejak kapan ajaran Kristen mengajarkan orang supaya mirip dengan Daud? Aduh. Tidak ada dalam Bible Daud itu adalah contoh yang sempurna. Nggak ada. Tidak ada dalam Bible Musa, nabi-nabi itu contoh manusia sempurna. Nggak ada yang digambarkan dalam Bible. Nabi-nabi, raja-raja itu manusia-manusia yang jatuh dalam dosa. Makanya saya bilang sembuhin dulu mereka ini dari junjungannya itu. Kalau mereka masih ke situ susah, makanya saya bilang cabut dulu itu junjungannya, dipensiunkan dulu. Oke, teman-teman, kita lanjutkan kembali. Oke, tapi sebelum lanjut ya, teman-teman. Teman-teman sekalian, saya ingatkan lagi teman-teman, ini bulan Desember, bulan yang berbahagia, karena di bulan ini banyak hari liburnya, di bulan ini banyak hari Natalnya, Natalan di mana-mana, dan bulan ini juga kita akan nanti merayakan di akhir tahun ya, tahun baruan, malam tahun baruan. Nah teman-teman, di bulan Desember yang berbahagia ini, teman-teman, saya ingin menginformasikan bahwa progres Rumah Apologet kita itu teman-teman sudah tinggal serah terima saja, puji Tuhan teman-teman. Tetapi teman-teman masih ada kekurangan sekitar 10% lagi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya harus iklankan karena nanti kalau tidak saya iklankan nanti Rumah Apologet kita terkatung-katung teman-teman. Jadi nanti saya kalau masuk saya akan ada program untuk ngechat, program untuk perbaikan, program untuk renov sedikit-sedikit ya. Lantainya juga mau saya bersihkan semua. Jadi nanti sebelum ada open house, jadi rumahnya udah bersih lah begitu, seperti rumah baru. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mau mensupport collected Rumah Apologet kita, pengadaan Rumah Apologet kita, teman-teman bisa support di situ ya, di layar tersebut. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot ya teman-teman layarnya. Nanti kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ. Nah, teman-teman yang nonton di YouTube, teman-teman ada tulisan berjalan ya di situ. Teman-teman juga bisa support lewat situ, ada Zelle, ada PayPal, ada Bank BRI, teman-teman bisa support di situ. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah mensupport, yang memberikan gift, yang memberikan dukungan, tap-tap layar, share, saya ucapkan terima kasih. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Banyak teman-teman yang kejang-kejang di bawah ya. Teman-teman, kemarin sekalipun saya ada debat dengan Elia Miron, kami tetap bersahabat kok, nggak ada kami saling bermusuhan. Coba tanya sama dia.
Makasih Bang Tobias, terima kasih. Bang Tobias, terima kasih. Bang Tobias, sorry ya saya belum balas pesan karena terlalu banyak pesan yang masuk Bang Tobias, nanti saya balas pesannya. Teman-teman sekalian, walaupun kemarin saya ada debat dengan Elia Miron, coba lihat di video terakhirnya. Di video terakhirnya kami saling bersahabat kok. Yo, enggak ada kami. Debat, perselisihan pendapat, itu biasa. Yang penting kita tidak gontok-gontokan seperti itu ya. Oke teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat kemarin di video-video terakhir kita tetap bersahabat ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Rian Badut. Oke, silakan Rian Badut. Ya, Rian Badut ini sudah beberapa kali teman-teman diskusi dengan kita, cuman sayang seribu sayang dia masih pengen mirip sama Muhammad dia nih. Ya Rian, silakan Rian. Profilmu kok sudah Natal Rian? Waduh. Gaswat nih Rian ini. Halo Rian. Tidur dia teman-teman. Coba saya bisukan ya. Teman-teman bisa dengar nggak dia tidur? Sebentar. Tidur dia, tidur. Teman-teman Rian Badut ini kalau teman-teman lihat diskusi saya dengan dia, itu udah 3 kalian kalau nggak salah. Ya, sekarang dia sudah profilnya sudah Natalan dia. Ya, sebentar lagi dia Natalan. Karena begini teman-teman. Buka dalam Al-Quran. Tidak pernah ada keselamatan ketika Muhammad dilahirkan. Nggak ada. Coba saya tantang seluruh pendebat-pendebat muslim untuk datang kemari. Tunjuk kepada saya satu ayat. Di mana ada ayat yang mengatakan bahwa keselamatan dan rahmat datang ketika Muhammad dilahirkan. Kagak ada. Nggak ada. Tetapi di dalam Quran surat Maryam, surat yang ke-19, kalau tidak salah ayat yang 19 sampai ayat 20 sekian begitu, baca di situ. Apa kata Isa? Selamatlah ketika aku dilahirkan, selamat ketika aku hidup, dan selamatlah aku ketika wafat dan bangkit kembali. Saya tunjukkan lagi ya teman-teman. Nanti kalau nggak ditunjukkan kita katanya fitnah. Karena banyak mereka-mereka ini tidak membaca Al-Qur'annya, terjemahannya. Baik, kita buka ya. Quran surat Maryam. Ya. Saya akan tunjukkan kepada kalian. Quran surat Maryam ayat yang ke-33 ya. Supaya mereka tahu bahwa ada ayat selamat ketika Nabi Isa dilahirkan. Baik. Lihat ya. Bentar teman-teman. Tapi selamat ketika Muhammad dilahirkan nggak ada. Tidak pernah ada ayat yang mengatakan selamat ketika Muhammad dilahirkan. Sebentar ya, kita akan bacakan satu persatu. Oke, saya tampilkan di layar ya. Kelihatan ya, kita mulai dari surat Maryam ayat 30. Kelihatan? Artinya, Isa berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Walaupun hamba Allah ini ya, terserah lah, ini kan Isanya Muslim ya. Dia memberiku kitab Injil dan menjadikanku seorang nabi. Terus. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan seterusnya. Ini Muslim lah ya. Oke, terus. Perhatikan ini. Dia berbakti kepada ibuku dan seterus. Nah ini. Ayat 33-nya ya. Ini ayat 33-nya nih. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada waktu aku dilahirkan, pada waktu aku meninggal, dan pada waktu aku dibangkitkan hidup kembali. Jelas ini ayatnya.
Ada di dalam Al-Quran keselamatan ketika Muhammad dilahirkan. Ada? Sampai kiamat kau cari gak bakal ada. Gimana? Oke, kita kasih naik ada. Bentar ya. Kita kasih naik ada Sony Saputra. Oke, Sony Saputra tidak naik. Kita kasih naik ada Zal. Silakan Zal. Silakan nyalakan kamera. Halo Zal. Yap, halo Dis. Ya, silakan nyalakan kamera. Muslim ya? Iya dong. Oke, silakan. Betul nggak tidak ada ungkapan keselamatan ketika Muhammad dilahirkan dalam Al-Quran? Undang sini Dis, nanti kamu tuh lempar bola aku ke bawah lagi. Oke, tuh sudah saya undang. Sudah saya undang untuk menyalakan kamera. Silakan. Oke Zal, lanjut yang tadi dikit ya Zal ya. Lanjut yang tadi dikit. Yang mana tuh? Betul atau tidak? Ini kan Desember ini kan Natal, ya kan? Betul atau tidak? Tidak ada di dalam Al-Quran ayat yang mengatakan kesejahteraan ketika Muhammad dilahirkan. Di dalam Al-Quran. Ya, enggak ada kayaknya. Nggak ada. Ada tidak kesejahteraan ketika Nabi Isa dilahirkan? Ada. Sebagai ungkapan menghormati. Iya, Beda sama artinya ketika Isa ibnu Maryam dilahirkan berarti ada kesejahteraan, betul? Ya, kesejahteraan ada. Iya, berarti boleh nggak mengucapkan selamat atas kelahiran Isa anak Maryam? Tanggal berapa lahirnya, Dis? Masalah tanggal jangan dulu. Boleh tidak mengucapkan selamat atau keselamatan atas lahirnya Isa putra Maryam, Isa Al-Masih? Nggak ada ngarang tuh, Dis. Natal itu Memang mereka ini teman-teman mempercayai Nabi Isa aja mereka nggak mau. Ih, Nabi Isa alergi. Kenapa sebentar? Kenapa orang Muslim alergi dengan Nabi Isa? Kenapa? Bukan alergi, aku nanya tanggal berapa Yesus dilahirkan. Sebelum kita membahas kelahiran, sebelum kita bahas tanggal, boleh tidak mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa? Natal itu artinya maulid, sama seperti itu. Hari kelahiran, peringatan hari kelahiran, maulid, milad, Natal itu. Oke, boleh nggak mengucapkan milad atau Natal kepada Nabi Isa? Masalahnya Natal itu kan nggak jelas asal-usulnya. Sebelum kita membahas, tenang. Sebelum kita membahas hari Natal itu kapan tepatnya, boleh tidak mengucapkan selamat hari Natal? Tidak boleh, karena nggak jelas. Itu alasannya nggak jelas. Jadi orang-orang Muslim ini udah benci kepada Nabi Isa. Kan agamanya nggak jelas. Ya sudahlah Zal, intinya saya cuma mau bilang begitu. Bahwasanya lumayan ya. Urusan di dalam internalmu lumayan ini ngeri juga ya. Iya, kalau namanya urusan internal itu dalam Islam juga banyak urusan internal. Ada-ada saja kamu. Coba sekarang saya tanya. Tenang. Islam masalah Tuhan udah final, beda Kristen masalah ketuhanan. Sedangkan Muhammad aja sampai sekarang rob atau bukan aja kalian belum final kok. Gimana? Muhammad rob atau bukan? Sebentar, saya tanya. Muhammad rob atau bukan?
Bukan, udah dijawab. Ya kau konsili dulu sana. Konsili dulu masalah Muhammad rob atau bukan. Satu bilang rob, satu bilang bukan. Ayo silakan. Iya. Teman-teman sekalian, sebenarnya ada satu hadis ini yang saya tunjukkan saja hadisnya ya. Jadi orang-orang muslim itu kan sering mengira bahwasanya kan tadi ada ayat kan yang mengatakan keselamatan atasku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku wafat dan dibangkitkan hidup kembali. Nah, umat muslim kalau ditanya apakah Nabi Isa itu sudah meninggal, nanti mereka akan pusing sendiri. Saya akan kasih tunjuk ada satu hadis ya. Teman-teman. Nih. Kelihatan teman-teman? Oh, saya balik dulu badan saya ya. Nih. Teman-teman nanti bisa mencatat ini. Nih. Saya bacakan ya. Sahih Muslim 3347. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bla 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 ya. Dari asik dan seakan-akan masih melihat Rasulullah SAW menceritakan seorang nabi. Perhatikan nih. Menceritakan seorang nabi dari para nabi yang dilukai oleh kaumnya. Lalu beliau mengusap darah dari mukanya sambil mengatakan, wahai Robku, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Ini hadis ini sangat identik dengan bagaimana yang tertulis di dalam Injil ketika Tuhan Yesus disalibkan, ya, berlumuran darah begitu ya. Lalu apa kata Tuhan Yesus dari atas kayu salib? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini mirip sekali hadis ini. Nah, ini kalau ditanya muslim, siapa nabi yang berkata yang wajahnya berlumuran darah lalu mengatakan ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini muslim ini pusing pasti. Itu hadis palsu. Itu tidak seperti itu. Jadi makanya teman-teman, mereka ini teman-teman ketika mereka mengatakan bahwa putra Maryam, kita jangan bilang Yesus dan Isa ya, nanti karena akan berdebat di situ nama. Kita bilang putra Maryam lah, sama-sama dengan anak Maryam ya. Apakah anak Maryam itu wafat dan dibangkitkan hidup kembali? Apakah dia meninggal disalibkan? Muslim akan berbondong-bondong bilang, enggak. Tapi Muhammad ngomong, ada nabi nih yang mengatakan yang wajahnya berlumuran darah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat nih. Ini ditanya siapa ini, mereka bingung. Ya itulah teman-teman ya. Pelan-pelan lah ngobrol sama mereka nih teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada sebentar ya. Muhammad Gandhi. Oke, Muhammad Gandhi. Silakan Muhammad Gandhi. Oh, Singa Yehuda malahan. Ya, Singa Yehuda, silakan nyalakan kamera, Bang. Tim saya dia. Ya, shalom sebentar. Mana nih kameranya nih? Mana saya bantu dari sini ya, Bang ya. Ya, silakan. Bisa nih, bisa. Oke. Sip. Nah, ini dia. Ya, gimana, Bang? Kristen ya, Bang ya? Iya, dari nama sudah jelas ya. Oke, gimana, Bang? Ya, terima kasih Bang Edis. Akhirnya bisa dinaikkan juga. Lama juga nunggu. Tadi nggak ketiduran sama yang satu. Bobok dia. Jadi gini, boleh ya saya menyampaikan apa yang saya ketahui lah ya. Silakan, Bang. Nah, memang ada banyak orang ada banyak orang beragama, tapi tidak bertuhan, Bang Edis. Ya kan? Ada banyak orang mengira beragama itu sama dengan bertuhan. Ya toh. Ini orang Kristen saya bicaranya ya, bukan orang agama lain. Ada banyak orang Kristen beranggapan beragama itu sama dengan bertuhan. Jadi kalau dia beragama Kristen, dia sudah bertuhan Yesus. Menurut saya beragama itu berbeda. Ya, kalau orang beragama itu orientasi kerohanian dia itu adalah melakukan ritual agama. Misalkan kayak masuk gereja, pelayanan, berdoa, baca firman Tuhan.
Tetapi kalau orang bertuhan itu adalah orang yang orientasi kerohanian dia adalah melakukan firman Tuhan. Nah, itu dua hal yang berbeda. Makanya ketika orang beragama saja, dia itu hanya akan mentok di gereja, tidak akan ke surga dia itu. Ya, karena Yesus Kristus berfirman pada Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kehendak Bapa itu kan melakukan firman-Nya. Oke kan? Nah, kemudian di 1 Yohanes 2 ayat 6, Yesus Kristus juga berfirman mengatakan, barang siapa berkata bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini berbicara perilaku, melakukan firman, bukan dogma ya. Jadi kalau menurut saya Bang Edis, kalau orang mau ingin dogma, sebenarnya mereka lebih bagus belajar sama ahli Taurat orang Farisi ya. Mereka jagoan dogma itu. Tapi kalau kita mau beriman kepada Yesus, tuntutannya adalah melakukan firman Tuhan. Karena di dalam Lukas 18 ayat 8, Yesus Kristus lagi-lagi berfirman mengatakan, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman Tadi sudah saya bahas itu Bang, semuanya tadi sudah saya bahas. Baik. Oke, pesannya sudah kami terima Bang, tadi juga sudah saya bahas itu di awal-awal. Nah ini yang kita bawa Bang, saya itu ingin menyampaikan pesan bahwasannya, makanya tadi kan ayat-ayat yang Abang kutip itu kan supaya kita hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Nah, inilah Bang pesan yang sederhana dan sesimpel itulah Bang yang saya bawa kepada orang-orang kaum-kaum tetangga sebelah. Karena mereka ini pengennya bukan hidup seperti Kristus. Mereka pengen hidup seperti Adolf Hitler. Nah, itu loh Bang, pesan yang simpel ini loh Bang yang mau saya bawakan. Jadi kan begitu Bang Edis. Saya dengan Bang Edis anggaplah kita ini penginjil jalanan Bang Edis. Jadi kita tidak terlalu banyak teori. Yang kita tahu apa yang dituliskan di dalam Alkitab, firman Tuhan itu harus kita kerjakan. Ya, Benar nggak? kita juga Tergantung masih itu berusaha aja. Bang. Kita juga masih berusaha mengerjakan itu. Seperti itu. Tapi kita juga jangan menghakimi lah. Jangan menghakimi orang-orang yang masih. Artinya kita sampaikan saja pesan supaya pesan kita ini sampai. Begitu Bang. Kita juga jangan menghakimi sesama. Itu aja Bang ya. Bentar Bang, satu lagi boleh Bang? Oke silakan. Terkait dengan siapa yang menyelipkan Yesus boleh Bang? Itu sudah lama Bang kita bahas Bang. Udah usai Bang. Saya tidak sepakat dengan apa yang menjadi keyakinan daripada debaters dan lain-lain juga termasuk Bang Edis loh. Kan mereka Ya, mengatakan itu kan tapi itu sudah disalibkan, selesai Bang. direncanakan oleh. Itu sudah selesai. Kita lagi fokus dulu nih Bang kepada saya ini. Karena banyak sekali nih ladang-ladang saya ini orang-orang ini nih. Wahyudin. Gitu Bang ya. Saya turunkan dulu. Terima kasih sehingga ya udah. Oke, tadi sudah saya bicarakan kok itu. Oke, terima kasih saya turunkan ya. Terima kasih. Sama-sama. Makasih. Ya, teman-teman sekalian, kita berikan kesempatan ya kepada orang-orang yang masih mengikuti yang mereka sendiri sebenarnya tidak mau ikuti. Ya. Heran, kadang-kadang kita sudah mengatakan, kau mau seperti dia? Ya. Giliran suruh mengikuti perintah-perintahnya ya nggak mau. Fajar Pratama. Kristen atau Shalom. Tapi kok jadi aku Fajar... ada sedikit yang mau sampaikan. Jadi kemarin sebentar. Yang lain, Bang. Sebentar, tenang dulu. Ini saya nampaknya lupa ingat. Fajar, ini kamu bukannya yang dulu dari Muslim pindah ke Kristen? Ya, betul. Oke, gimana kabarmu Fajar? Kabar baik Bang, dan aku ada kabar sukacita. Ada satu orang santri yang murtad juga terima Tuhan Yesus malam hari ini. Puji Tuhan. Kita udah mau ngobrol aja Bang Edis ya. Kita nggak mau pansus atau apapun. Jadi aku kebetulan kosnya dia dekat sama kantor aku. Jadi aku temuin dia dan aku pengen nyampein ke Bang Edis gitu. Mungkin atau mau dites dulu Bang, silakan Bang. Bang, siapa Bang namanya? Oh, nggak usah sebut nama. Nanti ini. Benar dari Muslim? Betul. Berapa tahun jadi orang Islam, Bang? Dari kecil, Kak. Sampai umur berapa, Bang? Sekarang 17 tahun. Oh, baru 17 tahun. Oke.
coba kalau memang benar-benar dari Muslim nih, bisa nggak kami tahu atau kami dengar nih bacaan-bacaan Quran, bacaan-bacaan sholat atau apapun yang mengindikasikan bahwa abang memang benar-benar dari Muslim. Coba. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون والسواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. Sah. Cukup. Sah. Ya, jadi gimana ini? Apakah sudah dibaptis atau belum, Bang? Sudah 3 bulan lalu. 3 bulan lalu. Ya, selamat ya, Bang ya. Artinya kalau sudah dibaptis, berarti baptis itu adalah lambang kematian tubuh yang lama. Jadi ketika dicelupkan ke dalam air, itu tubuh yang lama sudah mati, kemudian kita bangkit menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru, supaya kita hidup segambar dan serupa dengan Yesus. Seperti itu. Artinya kita jangan hidup seperti yang dulu abang contoh. Kalau dulu abang nyontoh si Anu, abang berhenti mencontoh dia. Sekarang mencontoh Yesus. Seperti itu. Ya, jadi maju terus ya. Sip. Jadi Bang Fajar jalan terus ya misinya ya. Ya Bang ya. Jadi aku sekalian kerja tadi ketika aku live juga kan. Sekarang juga aku masih belajar ya sama Pastor Jeki juga sedikit-sedikit lah ikut-ikut diskusi gitu. Dan dia ada DM aku, saya juga santri Bang murtad. Dan kebetulan kos dia itu nggak jauh dari tempat di mana kantor cabang aku ini sekarang. Jadi aku jumpai, aku lihat dulu. Karena kita kan berhikmat juga Bang ya. Nah, mungkin nanti habis ini setelah habis naik dari Bang Iris ini aku akan buka live dan aku ajak ke studio supaya banyak teman-teman Kristen yang diberkati dengan santri yang sudah murtad ini gitu Bang. Dan kita pastikan bahwa tahun-tahunnya adalah tahun-tahun penuaian di mana banyak orang murtad dan menerima Yesus. Dia betul-betul santri Bang Edis. Amin. Ya, cuman pesan saya begini ya, Bang Fajar ya. Begini, di dalam Bible itu ada ayat yang bilang begini, orang yang baru bertobat itu jangan diberi mimbar dulu. Artinya begini, orang itu harus dibentuk dulu. Artinya orang-orang yang baru mengenal Tuhan Yesus, ilmunya kan masih sedikit. Begitu. Jadi supaya menerima banyak pengajaran dulu, biar tidak mengajar. Beda kalau di tetangga sebelah. Kalau di tetangga sebelah biasanya kalau ada mualaf langsung dia jadi ngajar. Gitu. Kalau kita sebaliknya. Mungkin buat teman-teman muslimu yang sekarang silakan. masih mencaci, menghina Yesus, mengutuk kekristenan. Kamu sebagai santri, saya juga santri yang kita sudah sama-sama santri dan kita terima Yesus. Apa pesan kamu? Pesan aku sih satu gitu. Ketika memang kalian mau belajar dan mencari kebenaran, Anda akan menemukan itu. Kalau Anda berpikir kritis ya, jangan cuma taklid buta, iman buta gitu. Dan satu pesan lagi ya buat orang-orang yang ngakunya Kristen dari awal, ngakunya lulusan teologi, terus juga masuk Islam, malah saya sih lucu ngeliat Anda ya. Capek-capek mahal-mahal sekolah teologi, ujung-ujungnya minum air kencing on. Jangan gitu. Kamu jangan terlalu frontal, nanti didatengin loh. Jangan terlalu. Makanya saya bilang Fajar, gini Fajar, perhatikan keselamatan jiwanya Fajar, hati-hati Fajar, karena banyak sudurun-sudurun yang berbahaya loh. Jangan, hati-hati Fajar. Ini mentor. Makanya teman-teman ini mentor-mentor ini harus teman-teman perhatikan ya. Orang-orang yang baru menerima Tuhan Yesus, hati-hati perkataan karena nanti didatangi oleh ini ya. Tenang, artinya tenang Fajar, harus dikontrol ya seperti itu. Oke, artinya perjuangan. Aku mumpung naik ya, aku mau sedikit pesan. Aku ini izin sekali Bang, aku bukan mau pansus bukan atau hal apapun, mumpung naik. Jadi puji Tuhan setelah orang tuaku kemarin sempat bergumul ya sampai aku dipecat dan lain sebagainya, aku suruh dia nonton Bang Edis dan puji Tuhan Desember ini mungkin sekitar pertengahan dan akhir bulan ini dia akan dibaptis juga Bang orang tuaku.
Puji Tuhan. Jadi aku suruh nonton Bang Edis, aku suruh nonton Bang Jeki dan yang lain-lain, dan puji Tuhan dalam nama Yesus akhir tahun ini satu keluarga menjadi orang Kristen semuanya. Amin, luar biasa. Dan kita juga doakan dia sekarang masih dibenci orang tuanya, dia dibuang, dan kami nggak sengaja berjumpa dengan kemurahan Tuhan. Jadi nanti doakan supaya saya bisa jadi mentor yang baik, dan nanti kita akan berikan masukan-masukan, jangan kasih alamat kita ke orang yang kita tidak kenal gitu. Dan mungkin ke depan nanti kita akan temukan dia dengan Bang Pen di Aceh, karena saya sudah bertemu juga dengan Bang Pen di Aceh, Bang Edis. Iya. Kita akan Natal ini kita akan reunian Murtadin rencananya. Kita akan reunian Murtadin, Bang Edis. Kita akan reunian Murtadin, Bang Edis. Tapi istilahnya itu jangan dibikin murtadin harusnya. Orang-orang yang bertobat. Iya. Orang-orang yang bertobat, yang hijrah meninggalkan orang dalam kubur. Jadi aku izin pesan, ini aku udah di kantor ya Bang, aku udah di studio aku, nanti mungkin Bang Edis lanjut terus, habis ini mungkin aku akan buka live, aku akan ngobrol sama dia, kita akan, apa sih kalau podcast itu apa namanya sih, tanya jawab ya, atau gimana sih? Iya, podcast. Q&A gitu. Ya, podcast Q&A answer. Ya, nah, kebetulan latar belakang kami sama-sama santri ya Bang. Kalau Bang Edis masih ingat, saya dulu yang Bang Edis tes itu waktu ditambang dulu. Gitu, ya, saya ingat kok. Saya ingat. Gitu. Ya, semangat terus. Oke, maju terus ya Bang Fajar ya. Tim lapangan juga maju terus. Kita punya pekerjaan masing-masing. Oke. Yang penting tetap biblikal ya. Oke, terima kasih. Saya turunkan Bang Fajar dan teman-teman. Oke. Bye. Ya teman-teman sekalian ya, mungkin karena kita sudah berapa lama ini teman-teman, kita kayaknya nampaknya harus istirahat dulu karena di sini sudah mau siang, saya harus bekerja, saya harus nganter, nanti kita ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Teman-teman sekalian, mari teman-teman, talenta kita masing-masing, tugas kita masing-masing, ya, style dan pekerjaan pemberitaan kebenaran ini juga dengan gayanya masing-masing. Yang penting tetap biblikal. Seperti itu. Jangan saling memaksakan metode Anda harus digunakan orang lain, tidak. Seperti itu. Yang penting adalah supaya membawa orang-orang datang kepada Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Artinya orang tersebut harus mirip, segambar dan serupa dengan kepribadian Tuhan Yesus. Seperti itu. Saya rasa itu saja dulu teman-teman. Kita akhiri dulu acara kita malam hari ini. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Teman-teman sekali lagi di akhir acara saya ngiklan lagi ya teman-temannya. Karena target kita ini harus selesai di bulan ini teman-teman. Bagi teman-teman yang tergerak hati ingin mensupport saya. Teman-teman saya ada program pendirian Rumah Apologet. Yang akan menjadi tempat atau pusat saya kegiatan apologetika saya. Di sini saya akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang seperti yang kalian lihat ini. Saya juga akan membuat video-video dan lain-lain sebagainya, kegiatan-kegiatan apologetika di rumah ini, teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada berkat berlebih, ingin mensupport saya, teman-teman bisa mensupport lewat yang tertera di layar. Teman-teman juga bisa support lewat tulisan yang ada di YouTube, kalau teman-teman nonton di YouTube ada Zelle, ada PayPal dan lain sebagainya. Teman-teman, karena ini bulan Desember, jadi memang saya harus dikejar target karena bulan ini kolekte pembangunan rumah apologet kita akan saya tutup. Ya, teman-teman. Jadi kalau ada berkat berlebih, teman-teman bisa support. Kalau tidak ada juga jangan dipaksakan. Begitu ya, teman-teman ya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Salam Dudanak 1. Di sini suami orang semua.